Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan kembali khotbah dalam PHD Inap yang tertulis dalam kitab Mika pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 12. Mika 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Beginilah firman Tuhan. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu? Dengarlah, Tuhan berseru kepada kota, adalah bijaksana untuk takut kepada namanya. Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota, masakan aku melupakan harta benda kefasikan di rumah orang fasik, dan takaran Eva yang kurang dan terkutuk itu? Masakan aku membiarkan tidak dihukum orang yang membawa neraca palsu, atau pundi-pundi berisi batu timbangan tipu? Orang-orang kaya di kota itu melakukan banyak kekerasan, penduduknya berkata dusta, dan lidah dalam mulut mereka adalah penipu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi sebuah keluarga kaya merencanakan untuk pergi menikmati liburan mereka di sebuah pulau. Mereka kemudian pergi menyeberang dengan sebuah kapal kecil untuk membawa mereka sampai kepada pulau yang menjadi tujuan mereka. Di dalam perjalanan terjadi perbincangan antara orang kaya tadi dengan pengemudi kapal ini. Sebuah perbincangan yang biasa terjadi dengan sebuah pertanyaan, sudah berapa lama Bapak menjadi pengemudi kapal ini? Kemudian nelayan tadi menjawab dengan santai, sudah 15 tahun. Kemudian orang kaya itu kemudian menjawab, wah, ternyata sudah lama. Apakah tidak ada rencana untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi? Nelayan itu kemudian menjawab, tidak pernah kepikiran, Pak. Ya, bagaimana mungkin saya ini seorang lulusan tamat SMP saja. Saya tidak berani bermimpi untuk mencari pekerjaan yang lain. Kemudian dengan enteng orang kaya tersebut mengatakan, wah, mengapa tidak sekolah? Mengapa tidak melanjutkan pendidikan? Kan enak kalau berpendidikan tinggi bisa meraih pekerjaan yang lebih baik seperti saya.
Karena kalau orang memiliki pendidikan yang tinggi bisa memilih-milih pekerjaan seperti saya. Nelayan itu tidak menjawab karena pertanyaan itu dianggap tidak perlu untuk dia jawab. Kemudian orang kaya itu bertanya lagi kepada dia, kira-kira Bapak sudah umur berapa sekarang? Nelayan itu kemudian menjawab dengan santai, saya masih berumur 40 tahun. Orang kaya kemudian menjawab dengan ketus, loh, saya kira tadi sudah umur 50-an. Soalnya wajah Bapak sudah kelihatan tua. Soalnya wajah Bapak sudah tampak sangat tua. Kemudian nelayan tadi mulai merasa, kok pembicaraan ini aneh ya? Bukan sekedar sebuah pembicaraan, tapi seperti hendak merendahkan, tapi seperti hendak menyinggung-nyinggung atau menyindir dia. Kemudian orang kaya itu berkata, Bapak seharusnya mengambil liburan sesekali seperti kami, seperti saya, membawa anak-anak, membawa keluarga menikmati kehidupan ini. Lihatlah kami bisa berlayar, bisa liburan menikmati kehidupan ini. Mendengar itu orang nelayan itu tidak menjawab, tidak melanjutkan. Dan begitulah seterusnya percakapan mereka terjadi. Ada saja pertanyaan yang kemudian ditanggapi orang kaya ini dengan tanggapan-tanggapan sindiran yang membuat hati nelayan ini semakin lama semakin jengkel. Pada akhirnya dia kemudian kembali berbalik bertanya kepada orang kaya itu, tapi maaf Pak, saya bertanya, apakah Bapak bisa berenang? Kata nelayan itu kepada orang kaya tersebut. Maka dengan wajah pucat, dengan terdiam orang kaya mengatakan, saya tidak bisa berenang. Kemudian nelayan itu menjawab nyeletuk juga, wah sayang sekali Bapak tidak bisa berenang ya. Orang kaya itu menjadi semakin panik. Dia melihat kiri kanan, ternyata dia sedang berada di tengah-tengah lautan. Dan tanpa pikir panjang lagi, tanpa basa-basi dia kemudian berkata kepada nelayan, ya maaf ya Pak ya, saya mau lihat keluarga dulu sebentar. Ya sudah Bapak hati-hati mengemudikan kapal ini. Pembicaraan kemudian terputus. Nelayan melanjutkan pekerjaannya dan orang kaya itu tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan, apa yang sedang dia lakukan. Mungkin sudah takut atau mencari pelampung atau mempersiapkan segala sesuatu, ya tidak tahu kita bagaimana kelanjutannya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini mungkin sering juga terjadi di dalam kehidupan kita, yang terkadang tanpa kita sadari, dengan segala apa yang kita miliki saat ini, dengan segala keberadaan kita saat ini, terkadang kita menganggap diri kita ini sudah lebih pantas, sudah lebih layak, sudah merasa lebih dari orang-orang di sekitar kita. Sehingga terkadang dalam sebuah percakapan sederhana juga tidak jarang kita temukan seperti percakapan tadi yang pada akhirnya menjadi merendahkan mereka, yang pada akhirnya membuat sakit hati. Karena seperti kita merasa lebih layak, lebih pantas dibandingkan dari mereka. Ini sering terjadi, ini sering kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu di dalam sebuah pekerjaan, apakah itu dalam sebuah organisasi, apakah itu dalam sebuah kebersamaan, ataupun sebuah persekutuan, bahkan di dalam gereja sendiri pun, ini masih sering kita temukan hal-hal yang berkaitan tentang merendahkan orang-orang di sekitar kita.
Padahal satu yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara, apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita punya saat ini, keberhasilan, keberadaan kita saat ini, kita tahu. Ini semua bukan karena kebaikan yang kita lakukan. Kita tahu ini bukan karena kemampuan atau kelayakan kita. Sehingga Tuhan memperkenankan, Tuhan menganugerahkan semua itu kepada kita. Kita tahu semua itu murni hanya karena perkenanan Tuhan dan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Bukan karena melihat siapa diri kita. Tapi Tuhan mau berkarya di dalam kehidupan kita. Tuhan mau merancangkan suatu kebaikan terwujud terjadi di dalam kehidupan kita ini. Tapi karena sesuatu tadi ini sering membuat kita menjadi buta. Ini sering membuat kita menjadi lupa akan semua titipan ini, akan semua perkenanan Tuhan ini. Sehingga yang tadinya Tuhan mau berkarya dalam hidup kita, justru nama Tuhan juga ikut direndahkan hanya karena kita tidak menyadari, kita tidak mensyukuri segala semua itu. Bukan kebaikan yang tercipta, tapi justru sakit hati, tapi justru kesombongan, tapi justru merendahkan orang lain sehingga tidak terwujud karya-karya yang mau Tuhan rancangkan, Tuhan bangun di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara, dalam perikop ini juga kita menemukan adanya situasi yang demikian. Bahkan bisa kita katakan dalam perikop ini, Mika 6 ini, Allah sedang berperkara dengan umatnya. Allah sedang berperkara dengan bangsa Israel melalui nabinya Mika. Atas banyaknya ketidakadilan, atas banyaknya ketidaksetiaan yang mereka lahirkan, yang mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Padahal Allah mencoba merancangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan mereka untuk menjadi suatu bangsa yang benar-benar mampu menghadirkan kebaikan-kebaikan, menghadirkan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dengan segala yang dianugerahkan Tuhan, Allah mau berkarya, Allah mau memakai kita dengan semua talenta dan anugerah itu. Tapi nyatanya bangsa itu tidak melihat, tidak memiliki kesadaran yang demikian. Justru mereka menganggap ini karena kemampuan, kelayakan mereka, sehingga mereka boleh meraih semua itu. Hal-hal itu menjadi membutakan hati mereka. Hal-hal itu menjadi menutup telinga mereka, menutup mata mereka, bahkan suara hati mereka, bahkan kebenaran firman Tuhan itu pun tidak lagi mampu menyadarkan mereka karena mereka sudah menutup hati mereka. Bukan lagi keadilan yang terjadi, justru mereka sendirilah yang menjadi pelaku ketidakadilan itu. Bukan menghadirkan Allah di dalam kehidupan itu, tapi justru mereka sendirilah yang menciptakan sesembahan-sesembahan lain yang membuat Allah tersingkirkan, membuat Allah terlupakan, Allah tidak lagi hadir di dalam kehidupan itu. Banyak hal-hal ketidakadilan, banyak hal-hal ketidakbaikan yang terjadi. Padahal konsepnya tadi adalah Allah mau berkarya, Allah mau menghadirkan kebaikan-kebaikan melalui bangsa itu. Tapi ternyata semua yang mereka miliki, kebebasan, segala yang baik, segala yang mereka punya, posisi, jabatan dan lain segala,
Itu membutakan mereka, menutup telinga mereka, menutup hati mereka, sehingga tidak lagi menjadi pelaku firman, tidak lagi menjadi pelaku keadilan, tapi mereka lah yang melakukan banyak ketidakadilan. Apalagi dalam bentuk usaha, dalam bentuk perdagangan, takaran-takaran, ukuran-ukuran timbangan. Banyak mereka permainkan untuk mengambil keuntungan lebih. Banyak mereka permainkan untuk memeras apalagi orang-orang miskin. Yang tentu ini akan mendukakan hati Allah. Yang tentu ini akan membuat hati Allah bersedih. Umatnya yang tadinya harusnya menjadi karya Allah, perpanjangan tangan Allah, menghadirkan kebaikan, justru berbalik. Untuk itulah Allah berperkara kepada bangsa itu dengan segala hukuman yang akan Tuhan berikan, dengan segala konsekuensi atas setiap dosa-dosa yang telah mereka perbuat, ketidakadilan yang mereka lakukan, penipuan-penipuan, omongan-omongan palsu, terlebih persembahan korban bakaran yang mereka persembahkan di bait Allah. Itu tidak lagi menjadi sebuah persembahan yang kudus. Karena itu mereka anggap hanya sebagai sebuah cara supaya Allah seolah-olah mendukung apa yang mereka lakukan. Baik yang tidak baik, baik yang tidak berkenan di hadapan Allah. Allah seolah-olah harus mendukung apa yang mereka perbuat. Tentu dalam hal inilah kemudian Allah mau berperkara kepada mereka. Kita melihat tadi sebuah pertanyaan retoris, sebuah pertanyaan informatoris yang agak menggelikan, yang agak membuat kita tertawa sendiri. Seperti berpura-pura tidak tahu apa yang Tuhan inginkan mereka lakukan di dalam kehidupan. Kalau di hata-hata madok marhuling-huling acak ini seperti melantunkan lagu Si Terang Bulan, yang artinya sebenarnya kita sudah tahu apa yang menjadi kesalahan kita. Sebenarnya kita tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat. Tapi kita seolah-olah tidak tahu, supaya kesannya kita tidak bersalah, supaya kesannya kita tidak bersalah karena kita tidak mengetahui. Padahal sebenarnya kita tahu apa yang sedang kita perbuat itu. Bahkan banyak di antara semua itu kita lakukan dalam keadaan sadar. Bahkan banyak semuanya itu kita lakukan dengan unsur sengaja. Maka dalam hal inilah kemudian Allah mengingatkan mereka kembali, mengulang kembali apa yang pernah Tuhan katakan kepada mereka tentang apa yang seharusnya mereka perbuat. Bukan hanya berbicara tentang persembahan saja, tapi lebih dari itu sesungguhnya yang Tuhan inginkan untuk mereka perbuat. Seperti yang dikatakan di ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Bukankah selama ini ketiga hal ini juga sudah diperdengarkan Allah untuk berlaku adil, untuk selalu mencintai kesetiaan dan juga hidup dengan rendah hati? Lalu mengapa selama ini tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan itu terwujud di dalam kehidupan kita? Padahal itulah yang terbaik, itulah yang baik yang diinginkan Tuhan untuk kita perbuat, yang bukan hanya menciptakan kebaikan bagi Allah,
Tapi ketika ketiga hal ini juga terbangun, ini juga akan menciptakan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Berlaku hidup adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Ini adalah 3 bagian penting yang mampu membangun sebuah kelompok masyarakat, membangun sebuah komunitas yang akan hidup di dalam kebaikan-kebaikan. Dan tentu ketika ketiga hal ini sudah ditanamkan di dalamnya, maka tidak ada lagi yang tidak baik. Setiap orang akan selalu menghormati sesama. Setiap orang akan selalu melakukan yang terbaik, besar kecil. Setiap orang akan selalu menganggap sama berharga di hadapan Allah setiap orang itu. Ketiga hal ini sudah sering dikumandangkan Allah, yang menjadi sebuah kebaikan di dalam kehidupan umat itu, di dalam kehidupan bangsa itu. Bangsa itu tidak menerima, tidak melakukannya. Justru yang bertentangan dengan itulah yang mereka perbuat. Maka disinilah Allah kemudian murka. Disinilah Allah kemudian memberitahukan bahwa kalau engkau tidak melakukan yang ketiga hal itu, maka jangan lagi persembahkan korban-korban bakaran, maka jangan lagi harapkan kebaikan terjadi dalam kehidupan. Aku akan memberi perhitungan kepadamu, karena aku akan menyatakan keadilanku dengan memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak hidup di dalam kebaikan dan keadilan. Ini sebuah peringatan penting yang bukan hanya disampaikan kepada bangsa itu, tapi juga dalam kehidupan dunia saat ini. Kalau kita tidak mampu menjadi pelaku keadilan, maka Tuhan sendirilah yang akan menyatakan keadilan. Dengan sebuah konsep yang benar akan tetap menjadi benar, dan yang salah akan mendapat hukuman dan perhitungan dari Allah. Yang benar akan mendapatkan buah yang baik, yang salah akan mendapatkan celaka bagi dirinya. Maka sebelum Allah bertindak menyatakan keadilannya bagi kita, maka mari kita bangun kembali ketiga hal tadi yang akan membentuk kembali, membangun kembali kehidupan komunitas di dalam hidup kita, dengan selalu berlaku adil, dengan tetap mencintai kesetiaan, dan juga hidup dengan rendah hati, supaya satu dengan yang lain bersama-sama mewujudkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus